Ya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan untuk disampaikan. Kita baca surat Al-Kautsar cuma 3 ayat. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang hanya 3 ayat, yaitu Al-Kautsar dengan Al-Asr. Walaupun hanya 3 ayat, tetapi mengandung makna yang sangat luas, mendalam. Ketika saya mentadabburi surat Al-Kautsar, maka muncullah ide membuat buku ini. Ini kan tadabbur surat Al-Kautsar ini. Ya, tertulis di sini adalah 100 solusi fikih kontroversi salat, kurban dan haji, tadabbur surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr adalah sama-sama merupakan surat yang pendek, dan Al-Asr pernah diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i hasil penjiwaan beliau terhadap surat Al-Asr. Dia berkata, sekiranya Al-Quran hanya 1 surat, yaitu surat Al-Asr, kata beliau, cukup untuk dijadikan pegangan hidup semua masa, semua manusia di sepanjang masa. Ketika dijiwai seperti itu, maka kita berupaya untuk menghayati surat dalam Al-Quran. Dan bila kita temukan dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, itu memiliki makna bila kamu masih ragu-ragu di dalam pembahasan tentang Al-Quran, ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan, kitabnya, Qurannya, zikirnya dan furqannya, berarti kamu punya kedugaan akan ada yang mampu membuat selain Allah. Silahkan bawa ke sini hasil karya manusia. Bahasa Quran, fa'tu bisurah, datangkan, bawa, datanglah kamu ke sini membawa, itu fa'tu bisurah. Namun terjemahan yang beredar kalimat fa'tu bisurah, buatlah, itu termasuk yang memang terjemahan perlu diperbaharui. Karena membuat hanya orang yang ahli bahasa Arab. Yang ditantang untuk membuat orang yang ahli bahasa Arab. Entah orang Arab ataupun orang luar. Tidak semua orang Arab ahli bahasa Arab kan. Tapi kalau fa'tu bisurah, bawa sini. Siapapun kamu, tahu ataupun tidak tahu bahasa Arab, bawa sini. Kalau ada 1 karya yang mendekati Al-Quran, walaupun 1 surah antara 3 ayat. Baik, kita baca terlebih dahulu bersama-sama ya. Saya bacakan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Diperjelas antara hamzah dengan ain ya. Inna a biasa normal ya. Jangan sudah masuk huruf ain ya. Inna a'tayna a'ta ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, masih kedengaran ada yang kesulitan membaca ya. A-nya biasa. Seperti menyebut apa, ada, adi, A-nya yang itu aja. Lalu disambungkan ke huruf ain. Ain itu di tengah-tengah tenggorokan.
Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Yang paling dekat ke lidah kha dan ghain. Bedanya kha dengan ghain, kalau kha keluar udara, kalau ghain tidak. Di tengah-tengah tenggorokan ada ain dan ha. Ain tidak keluar udara, ha keluar udara. Kemudian paling bawah adalah a dan ha. A tertahan udara, ha keluar udara. Jadi kalau mau dibagi ya 6 huruf tadi itu, paling atas adalah kha ya dengan ghin. Ha, di tengah-tengah adalah ha dengan ain ya. Di bawah adalah ha dengan a. Ini huruf yang keluar udara, ini tertahan udara. Ini paling dekat dan ini tengah dan ini adalah paling bawah. Ya. Kha, gha, ha, a, ha, a. Ini adalah 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. A dan ha dari tenggorokan, bukan dari dada ya. Ada yang bilang ha dada, enggak sampai ke dada. Ringan-ringan saja membaca ha, tidak seberat sampai dada. Wa ma huwa bimuzahzihihi ya famahilil kafirin amhilhum. Tidak sampai amhilhum, berat, enggak dipaksakan seperti itu. Kemudian ain tengah-tengah, jangan terlalu ke dalam, jangan sampai iyyaka na'bud, itu terlalu dalam. Setengah saja. Iyyaka na'bud inna a'ta ya. Ya, kita ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Silakan. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, huruf shad termasuk huruf mahmusah sekaligus termasuk huruf rukhawah. Suaranya jalan, udaranya jalan dengan lepas. Jangan sampai tertahan udara mau keluar saat kita mengucapkan huruf shad. Umpamanya yang agak tertahan, ada yang sulit membaca shadnya seperti falsalli, itu kan tertahan ya. Innas shalah itu tertahan. Innas ya. Falso bukan falso. Ya. Caranya bagaimana? Sesuai dengan sifat-sifat huruf yang diterangkan oleh para ulama, terutama yang paling terkenal adalah Imam Al-Jazari. Shad hurufnya memiliki sifat shafir, hams, rukhawah, isti'ala, itbaq. Nanti kita pelajari dalam sifat-sifat huruf. Huruf-huruf Al-Quran dikenal dengan sifatnya dan makhrajnya. Kalau makhraj tempat keluar atau pintu keluar huruf. Kalau sifat kondisi udara, kondisi suara, posisi lisan, posisi gigi, bibir, itu sifat. Ya, kita ulangi. Ada kautsar, sa juga keluar udara dengan lepas. Ka tidak lepas karena memang dia huruf syiddah. Udara keluar, suara tertahan. Kalau kaf dan ta ya. Tapi kalau sa dan shad ya ada 4 huruf satu keluarganya. Sa, sa, sya, so. Ini kelihatannya satu keluarga, tapi enggak kembar dia. Karena beda ya.
Ya. Fa juga keluar udara dengan lepas. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu adalah bacaan riwayat Hafs dari Asim. Gak usah dulu dibaca riwayat yang lainnya. Karena fokus kajian pagi hari ini adalah tadabbur Al-Quran dengan memperhatikan berbagai segi. Pertama, kita temukan kalimat inna, ya. Inna asalnya kan tentu inna nahnu, ya, asalnya. Cuma memang inna nahnu tidak dipakai. Secara budaya Arab, kalau inna nahnu dibaca innana atau inna. Seperti inna anta menjadi innaka. Inna huwa menjadi innahu, ya. Nah, inna a'tainakal kautsar. Salah. Ini kalau begini ada tambahan huruf, ya. Ini perlu diperhatikan karena sebagai orang yang mondok kadang-kadang tidak ada pelajaran imla diperiksakan, ya. Sehingga saya perhatikan tidak sedikit orang yang sudah biasa baca kitab Arab gundulnya lancar, apalagi gondrong, gundul aja lancar. Tapi ketika nulis tidak teratur. Banyak yang tidak teratur antara penulisan huruf to, ya, dengan sod. Apabila disambung enggak sama. Kalau a'tayna tentunya kan ini adalah ya, ini kaf, nun kaf, ya. A'tayna. Tapi kalau sod umpamanya as-shalah, karena ada ini, maka sambungnya dari sini, jangan dari sini nyambungnya, ya, dari sini. Sehingga kalau as-shalah maka ada giginya di sini. Ini masih huruf satu sampai sini nih, bukan sampai sini. Tapi kalau huruf to, ya sampai sinilah huruf to. Jadi jangan sampai kita lalai masalah ini, harus perhatikan. A'tainaka, to ini ya, ini nun, ya. Dan kalimat a'tainaka ditulis nunnya dibaca panjang tapi tanpa alif. Jangan dirubah-rubah. Ya. Inna a'tainakal kautsar. A'tayna, semua ulama Quran sepakat membaca na dengan panjang karena bermakna nahnu. Kecuali kalau dibaca ana a'taytuka. Nah, dulu sebelum ditulis dengan lengkap sama. Inna a'tainaka dengan ana a'taytuka sama tulisannya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa na tidak pakai alif, tapi dibaca panjang? Dulunya begini tulisannya, sehingga tidak ada perbedaan antara yang dibaca inna a'tainaka dengan ana a'taituka. Gak ada perbedaan. Apakah ada maksud? Tentu. Isyarat.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kami, ini bahasa Indonesianya kami dan bahasa Arabnya adalah nahnu tentunya kan. Ini di hadapan Allah, mau nahnu mau ana, tidak ada perbedaan. Hanya buat kitanya yang berbeda. Ketika Allah menyebut nahnu, tidak keluar dari tauhid. Ketika Allah menyebut ana, tidak keluar dari Maha Agung, Maha Sempurna. Untuk kita yang namanya sendiri lemah. Banyak baru disegani. Bagi Allah memang sendiri. Tapi tetap pemilik semua kekuasaan, pemilik semua kekayaan. Maka terserah Allah mau menggunakan kata ana a'taituka atau inna a'tainaka. Tulisan inna a'tainaka sama dengan ana a'taituka. Maksudnya apa? Isyarat yang harus kita pahami, bukan tafsir, tapi isyarat yang harus kita pahami. Bahwa Allah menyebut inna yang kita terjemahkan sesungguhnya kami. Sama dengan firman Allah, anak yang kita terjemahkan aku. A'tainaka, kami telah memberikan kepada kamu, itu terjemahannya. Bagi Allah sama dengan makna a'taituka, aku memberi kepada kamu. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita baca a'tainaka, Allah berfirman kami telah memberikan kepada kamu. Oh berarti Allah banyak. Lihat tulisannya. Tulisannya bermakna tauhid. Bacaannya bermakna keagungan. Ya, ketika kita hanya mendengar bacaan, tertanam dalam kalbu kita keimanan bahwa Allah Maha Agung dengan firman-Nya a'taina, kami telah memberikan kepada kamu. Ketika kita lihat tulisannya bahwa Allah satu, karena kalimat a'tainaka sama dengan a'taituka. Sudah dapat dipahami rahasia antara lain kenapa tulisan a'tainaka naknya tidak pakai alif. Ya. Dan ini kalau tidak ditemukan oleh ikhwan akhwat dari yang lain, memang saya sendiri adalah tidak menemukan dari yang lain. Saya hanya menemukan diri sendiri saja seperti itu. Alasannya apa? Apakah ada konsideran, ada perbandingan dengan yang lain? Dalam surat Maryam ada bacaan surat Maryam ayat 9 gitu, ayat berapa ya? Kita lihat. Nah, ini dia. Qala kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu riwayat Hafs dari Asim. Kalau riwayat Hamzah bagaimana? Wa qad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Itu qiraat Khalaf. Khalaqnaka, khalaqtuka, khalaqnaka. Tapi kan ada titik dua baru zaman Rasul nggak ada. Ini titik-titik semuanya ini kalau kita hubungkan dengan inisiatornya, penggagasnya, ini semuanya bid'ah ini ya. Karena zaman Rasul nggak ada.
Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Abul Aswad Ad-Du'ali, itu yang memberikan tanda-tanda baca, tanda-tanda huruf. Buat mereka itu sesuatu yang bid'ah. Buat kita sunnah mengikuti mereka. Karena sunnah itu artinya kebiasaan. Kebiasaan yang sudah jadi biasa kan, itu sunnah namanya. Tapi belum biasa, muncul baru tanpa contoh, itu namanya bid'ah. Tinjauan makna secara umum apa arti bid'ah dan apa arti sunnah. Kalau sudah diberi makna menurut istilah, tergantung yang beri istilah. Sangat banyak perbedaan. Jadi saya memahami kalimat a'tainaka ini, bila dihilangkan titiknya, mengantarkan kita untuk betul-betul memelihara ketauhidan. Karena bisa dibaca ana a'taituka, tapi ketika kita memperhatikan bacaannya, maka kita diingatkan tentang hakikat karunia Allah. Sumbernya tak terhingga. Yang mendapatkan nikmat semua makhluk. Inna a'tainaka. Dan khusus untuk umat Nabi Muhammad ada keistimewaan, yaitu yang disebut dengan Al-Kautsar. Ini Al-Kautsar ini diambil dari kalimat katsura, banyak, katsir, yang banyak ya. Aksar, lebih banyak atau sangat banyak, dan Al-Kautsar meliputi semuanya. Banyak segala-galanya. Tambah huruf wawu ini memberikan makna tambahan isi. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilmu sharaf, ada fa'ala, ada fa'ala. Yufay'ilu, fa'alatan, fi'ala, dan selanjutnya. Itu disebut ilmu sharaf. Ilmu pecahan kata. Bahasa Arab dikenal sebagai lughatul istiqaq, bahasa yang banyak pecahan-pecahannya. Satu kata bisa menjadi 100 bentuk. Satu kata dari ghafara, yaghfiru, istaghfara, mustaghfir, ghafir, ghafur, maghfur, nastaghfir. Terus berkembang. Ya. Nah, berarti kalimat inna a'tainakal kautsar, Allah memberi tahu dan berita bahwa sumber kenikmatan adalah Allah, tak terhingga, tak terbatas. Maka Allah gunakan kalimat sesungguhnya, kami, bukan aku tapi kami. Dan bagi Allah menggunakan kata nahnu mau kata ana, sama-sama saja. Semua kata milik Allah. Terkadang Allah menggunakan kata huwa untuk dirinya. Terkadang menggunakan kata anta untuk dirinya juga. Qul huwallahu ahad. Innaka antal alim. Anta. Siapa yang disebut dengan anta? Allah. Kata siapa? Kata Allah untuk kita gunakan. Ya. Ya, baik. Jadi inna a'tainakal kautsar, kalimat nahnu ini ada hubungan dengan Al-Kautsar. Kautsar banyak, maka Allah beritakan sumbernya yang banyak itu adalah kami. Lalu lanjutannya, kalimat inna ini jelas sekali merupakan dua kata asalnya. Inna, nahnu. Hanya tidak biasa dipakai seperti itu oleh orang Arab. Tapi kalau inna nahnu menjadi inna atau innana. Apa arti inna? Sesungguhnya. Kenapa pakai kata sesungguhnya? Dalam kebiasaan orang Arab, ini masuk ilmu balaghah ya. Susunan kalimat dalam bahasa Arab ada beberapa tahapan. Ada yang disampaikan kepada orang yang tidak punya informasi sama sekali. Ketika dikasih informasi, selesai sudah.
Ada orang yang sudah mendapatkan informasi yang beda. Ketika disampaikan berita baru, benar gitu? Ragu. Ada orang yang mendapatkan informasi berlawanan. Ketika disampaikan, enggak begitu. Ada orang yang sudah betul-betul meyakini bahwa ada informasi yang sangat berlawanan. Ketika disampaikan, menentang. Bahasa Arab digunakan kepada beberapa tingkatan sasaran tadi menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau umpamanya a'taituka atau a'tainaka, selesai. Itu disampaikan kepada orang yang tidak punya informasi sebelumnya. Umpamanya, datang saya ke sini, kemudian saya menyampaikan ada berita baru nih. Ada seorang ustadz yang berkata, ya udah, antum semuanya tidak akan menolak, tidak akan bertanya-tanya, udah selesai saya sampaikan. Tapi ketika ada berita yang lain, yang berita itu bukan ustadz tapi tukang bakso. Bukan, itu bukan ustadz, tukang bakso. Saya harus mengatakan innahu ustadz, kan gitu. Pakai inna. Berarti harus ada penekanan. Sekarang muncul pertanyaan. Ini ditujukan kepada siapa berita? Inna a'tainakal kautsar. Ditujukan kepada Rasulullah. Untuk apa pakai kalimat inna? Apakah Rasulullah menentang? Enggak pernah menentang. Apakah Rasulullah ragu? Enggak juga. Apakah Rasulullah pernah dapat berita sebelumnya yang tidak sama? Enggak juga. Tapi kenapa Allah gunakan kalimat inna? Ini dalam bahasa ilmu balaghah disebutnya al-mukhalafah li muqtadal zahir. Susunan kalimat yang berbeda dengan tuntutan lahirnya. Tapi di balik itu ada tuntutan yang lebih dalam. Kan ada al-mutabaqah li muqtadal zahir, ada al-mukhalafah li muqtadal zahir. Itu istilah para ulama balaghah yang belum nyampe ke sana tapi dikenalkan dulu. Ya, supaya penasaran. Kalau penasaran bagusnya. Penasaran keilmuan itu bagus. Ketika nanti sudah dapat, oh iya pernah dulu terdengar kalimat itu akan lebih nempel ya. Jadi kalau umpamanya seseorang menyampaikan satu berita kepada orang yang tidak menentang, tidak ragu karena belum dapat berita sebelumnya, dengan menggunakan susunan kalimat tanpa ada kata penegasan, itu namanya adalah mutabaqah li muqtadal zahir. Sesuai dengan tuntutan lahirnya. Kemudian apabila berita disampaikan kepada orang yang sebetulnya dia sudah punya berita sebelumnya, maka ketika ada berita yang berbeda, dia ragu-ragu. Ya gitu, kayak begitu. Umpamanya sekarang sedang rame-rame menjelang pilkada. Rame Anies Baswedan mau didaftarkan menjadi calon gubernur dari PDIP. Rame di mana-mana. Datang berita, dia enggak didaftarkan PDIP. Iyalah di DPD. Tapi mau meyakinkan, maka perlu kata inna. Gitu sebetulnya. Tapi ternyata enggak juga sih benarnya. Nah, jadi kalimat a'tainaka pakai inna sesungguhnya itu namanya al-mukhalafah li muqtadal zahir ya. Al-mukhalafah ada al-mutabaqah. Al-mutabaqah li muqtadal zahir, ada al-mukhalafah ya. Al-mukhalafah.
li muqtada ya al-zahir, ada mutabaqah, ada mukhalafah. Nah, kalau mutabaqah sesuai, kalau mukhalafah tidak sesuai. Apabila kalimat inna a'tainaka disampaikan kepada yang ragu-ragu atau yang menentang, berarti mutabaqah li muqtadal zahir. Apabila disampaikan kepada enggak ragu, maka itu mukhalafah li muqtadal zahir. Yang menerima surat ini Rasulullah, tidak mungkin ragu terhadap apapun yang Allah turunkan. Tapi kenapa menggunakan kalimat inna? Bukan Rasulnya yang ragu, tapi di mana Rasul berada, lingkungan ragu kepada Rasul. Berarti walaupun ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi karena ayat ini bukan cuma untuk beliau, tapi untuk seluruh umat, dan umat pada waktu itu ragu terhadap Rasulullah. Bahkan sedang ramai berita Muhammad akan ditinggal umat, dan nama Muhammad tidak akan disebut-sebut lagi di masa mendatang karena dia punya anak laki-laki meninggal sejak kecil. Budaya Arab pada waktu itu menyatakan bila seseorang punya anak laki-laki dan meninggal, maka berarti nama orang tuanya enggak akan disebut-sebut lagi. Sehingga mereka beranggapan dengan adanya Ibrahim meninggal dan Abdullah meninggal, putra Nabi Muhammad, maka Muhammad enggak akan disebut-sebut lagi. Allah membantah dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kenikmatan yang tak terbatas, al-kautsar. Ini tinjauan kalimat inna. Dari segi apa lagi harus kita tinjau? Ini belajar balaghah hanya praktek langsung ini, Mbak. Jadi kalau belajar teori capek lah. Langsung praktek lihat di jalanan. Jadi kalau pamannya ada pembahasan tentang cincaunya, yang mana, yang gimana, nih selesaikan. Tapi warnanya hijau, kalau dikasih gula, pusing. Udah, nih, kita juga begitu. Inna a'tainakal kautsar, langsung praktek. Karena inilah kehidupan sehari-hari antum, yaitu dengan Al-Quran. Saya ingin belajar nahu juga begini, ngajar nahu juga begini. Langsung praktek akan lebih mudah dibanding dengan menghafal kalamu walafdul muraqabul. Capek. Tapi zaman dulu kan begitu ya. Jadi kalau kita bikin metode baru, metode bid'ahnya, ya enggak ada masalah urusan metode. Ya, baik. Sekarang tinjauan tadi inna menggunakan kata kami sudah diketahui. Kenapa Allah gunakan kata kami tidak kata aku? Sudah terjawab. Kenapa Allah menggunakan kata inna tidak nahnu saja? Sudah terjawab. Sekarang pertanyaan berikutnya. A'tayna kan a'ta ya. A'ta ada ata, kemudian ada yu'ti dan yu'ti ya, salah. Sebelum sampai kepada makna, sekarang Allah gunakan kata kerja yang memberi makna lampau. A'tainaka telah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Kata kerja lampau itu pasti. Maka Allah gunakan kata kerja lampau menunjukkan kepastian. Karena sesuatu yang sudah berlalu tidak terbantahkan kan. Nih antum semuanya pasti pernah mengalami usia 5 tahun. Ada yang membantah? Enggak kan, karena sudah lampau kan.
semuanya pasti mengalami usia kecil. Kalau ada yang mematang, enggak, saya mau langsung gede. Gak mungkin dipercaya. Itu sesuatu yang sudah. Makanya Allah gunakan kata kerja lampau untuk membuktikan bahwa berita ini tidak bisa diragukan, tidak bisa terbantahkan. Sudah Allah berikan. Dan Allah menggunakan kalimat kami telah memberikan kepadamu. Nabi Muhammad jelas sekali merasakan pemberian dari Allah buat dirinya yang tak terhingga, banyak segala-galanya. Tapi orang di sekelilingnya masih banyak orang yang ragu-ragu. Makanya Allah gunakan kalimat inna. Kata kerja lampau menunjukkan kepastian, dan dalam Al-Quran. Ini mampir dulu ya. Dalam Al-Quran banyak berita untuk masa depan dengan kata kerja lampau. Bisa dipahami? Masa depan belum terjadi kan? Tapi Allah gunakan dalam beberapa ayat berita masa depan dengan kata kerja lampau. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah untuk kiamat. Kamu jangan terburu-buru. Telah datang, belum. Amru, perintah. Kiamatnya belum terjadi, tapi beritanya sudah pasti. Maka Allah gunakan kata kerja lampau walaupun belum terjadi, karena kepastian kiamat tidak ada bedanya dengan kepastian yang sudah lalu. Berarti Allah menggunakan kata kerja lampau untuk masa mendatang punya tambahan makna. Dan ditemukan juga dalam Al-Quran kata kerja mendatang untuk yang sudah lampau. Nah, ini kajian ilmu balaghah kayak begini ya. Kata kerja yang akan datang tapi sudah terjadi. Sudah pada hafal semuanya ayatnya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqul, akan berkata as-sufaha, orang-orang dungu, minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat mereka kok dipalingkan dari kiblat yang dulu ke kiblat yang baru? Itu pertanyaan nyampe disampaikan oleh orang-orang yang bodoh, yang enggak ngerti. Sudah dulu, tapi Allah gunakan pakai sin, sayaqul. Artinya apa? Ini memberi makna bahwa secara substansi perkataan tersebut terulang. Walaupun secara historis sudah sekali saja dulu, tapi substansinya terulang. Artinya apa? Substansinya adalah orang-orang yang tidak ngerti Islam, tidak ngerti Al-Quran, mempertanyakan tentang hakikat Islam. Kok kenapa berbeda? Kok kenapa ada perubahan? Itu akan dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Sampai saat ini banyak orang yang mempertanyakan tentang Al-Quran. Kok bisa ya Al-Quran bahasa Arab, tapi dibaca oleh orang Sunda, orang Jawa, orang Riau, kok sama bacaannya? Nah, orang mempertanyakan tuh. Dan tidak sedikit orang Indonesia membaca Al-Quran membuat orang Arab kagum dalam pengucapan hurufnya. Bahkan nanti kalau cucu saya di Madinah pulang, yaitu Umar namanya, saya betul-betul waktu kemarin umroh, kan bundanya nyuruh membaca hadis yang sudah dia hafal. Hadis satu, al-hadithul awal, al-hadithus tsani, terus ini pengucapan hurufnya ngalahkan ayahnya ini. Fasih betul anak ini. Padahal dia kelahiran Bandung. Tapi dia mengucapkan huruf-huruf hadis, huruf-huruf Al-Quran. Wah, ini bagus sekali anak ini. Saya waktu usia seperti itu belum bisa apa-apa. Karena dia, ya cucu saya ini kan baru usia berapa sekarang itu? 5 tahun, 6 tahun. Dia kan talaki
Al-Quran dan hadis kepada ulama Madinah langsung. Ketika mau ke Masjid Nabawi, belum ada yang antar, Umi langsung, udah abang sama Umi aja. Emang Umi ngerti gitu bahasa Arab katanya. Aduh, sampai bilang begitu tuh kepada neneknya. Ya, jadi kalimat a'tainaka, kata kerja lampau untuk memastikan kalau sesuatu yang pasti terjadi di masa mendatang, maka Allah terkadang menggunakan kata kerja lampau walaupun belum terjadi. Jadi kalimat ata amrullahi fala tasta'jilu, ata itu fi'il madhi, kata kerja lampau, memberitakan untuk masa mendatang, karena masa mendatang pasti terjadi. Untuk meyakinkan, jangan ragu, fala tasta'jilu. Nah, sedangkan kata kerja yang akan datang digunakan untuk masa lampau, itu memberikan makna bahwa walaupun secara historis sudah terjadi, tapi secara substansi akan terulang terus. Luar biasa ya bahasa Quran ya. Makanya kalau ada orang yang nyombong gitu, oh kita mau udah 100% Qurani, jangan bilang begitu. Masih jauh kita. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian sekarang kita perhatikan kalimat a'ta dengan ata. Yu'ti, yu'ti. Apa bedanya? Dalam urusan zakat suka disebut-sebut memberi zakat, bukan memberi. Kalau zakat tidak menggunakan kalimat a'ta tapi ata. Wa atuz zakah. Ya. Apa bedanya a'ta dengan ata atau yu'ti dengan yu'ti? Kan hurufnya sama, makhrajnya beda sifat. Tadi kan sudah disampaikan huruf ain, di sini ha, di sini ain, kan sama nih. Ain kemudian dengan a. Nah, ini hamzah, ini ain, sama-sama huruf tenggorokan. Yu'ti, yu'ti. Kemudian huruf ta ya, ta, po, ya, dal. Ini adalah satu pintu. Keluar saat lisan, ujung lisan diletakkan di pangkal gigi atas. Silakan dirasa-rasakan. Ya. Menyebut huruf ta, to, dan dal. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Bedanya kalau ta keluar udara, kalau to tertahan. Ya. Beda to dengan dal, kalau to lidahnya naik, kalau dal tidak. Sama-sama tidak keluar udara, tapi dal di bawah, to di atas. Sama-sama di pangkal gigi, tetapi to tidak keluar udara, tak keluar udara. Makhrajnya sama, pintu keluarnya sama. Berarti yu'ti dengan yu'ti banyak kesamaan. Secara makhraj sama, beda sifat. Apa perbedaan ata yu'ti dengan a'ta yu'ti? Secara pengucapan huruf, yu'ti lebih berat. Karena huruf to, lisan sampai nempel ke atas. Dan hamzah dengan ain juga ain punya tambahan. Di situ memberi makna suara Al-Quran. Ringan untuk makna ringan, berat untuk makna berat. Wah, ini yang masuk, bukan ilmu balaghah lagi tuh, namanya ilmu aswat. Ya, ilmu suara. Contoh lain untuk pendekatannya ada qata'a, ada qatafa.
qata'a, qatafa. Mana yang lebih ringan? Fa apa ain? Fa lebih ringan. Ya. Qatafa itu metik, qata'a motong. Beda kan? Metik mah pakai telunjuk aja bisa, qata'a pakai alat. Tuh. Tadabbur Al-Qur'an tuh ya dari berbagai segi, dari huruf. Yang begini tuh tentang masalah huruf itu yang paling ahli adalah Sayyid Qutb dalam karyanya Fi Dhilalil Quran. Beliau menjelaskan tentang surat Qaf. Kenapa akhir ayat surat Qaf pakai huruf qalqalah, ya. Karena memang pukulannya banyak dalam surat Qaf itu. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Oh, pukulannya banyak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu peringatan, itu banyak peringatan. Diingatkan, masih aja loyo. Makanya kadang-kadang ini sound system ini suka mengingatkan. Sehingga jangan ngantuk pada langsung pada terkejut. Ya, suara gertakan itu ya. Nah, itu contoh ya. Nah sekarang a'ta, ata, yu'ti, yu'ti. Beda. Berarti ada perbedaan makna. Kalau ata, yu'ti tidak berat. Tapi anehnya banyak orang yang menunaikan kewajiban zakat merasa berat. Itu kurang imannya itu. Kalau yu'ti memberi, apa yang diberikan milik dirinya. Kalau ata yu'ti bukan milik dia. Ketika Allah menyebut yu'ti zakah, kita diingatkan zakat yang harus kamu keluarkan, kamu dapat manfaat tapi kamu tidak mendapatkan bahaya apa-apa. Harta Allah, rezeki Allah pindahkan oleh kamu dari dekat kamu ke tempat yang lain. Cuma memindahkan. Ata yu'ti mendatangkan bukan memberi. Ya. Makanya Al-Quran menyebutkan ya aqamus shalah wa atuz zakah. Bukan aqamus shalah wa a'tawuz zakah. Nah, artinya bahwa kalau ata ya'ti, ata yu'ti itu hanya memindahkan satu hak dari satu pihak ke pihak yang lain, memindahkan. Tapi kalau a'ta yu'ti memberi. Kalau memberi, tentu penerima pemberian sekarang menjadi pemilik. Kalau ata yu'ti hanya perpindahan amanat. Makanya terkait dengan zakat memindahkan. Rasulullah mendapatkan pemberian dari Allah. Artinya wahai Muhammad, telah kami berikan kepada kamu kenikmatan yang tak terhingga. Jangan ragu-ragu, manfaatkan sesuai kehendak kamu dan kami membimbing kamu, kamu tidak akan salah guna. Itu ya. Karena Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad tentunya jaminan tidak akan salah guna terhadap waktu, kedudukan, Al-Quran, kenikmatan yang lain. Karena Allah membimbing, silahkan manfaatkan. Tapi kalau kita mendapatkan harta dari seseorang, dari orang kaya, dari orang tua, itu hanya menerima kewajiban menyalurkan dengan benar. Kita tidak berhak mengatakan milik saya ini. Ya boleh-bolehlah, milik dalam artian semu, bukan milik yang hakiki. Pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ata ada perpindahan kepemilikan, kalau ata ada perpindahan kewajiban. Ya.
Allah gunakan untuk zakat pakai atayuti. Dan Allah menggunakan kalimat a'ta. Inna a'tainakal kautsar. Ini satu ayat belum selesainya dibahas. Lalu Allah berfirman, Inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada kamu. Yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat. Kenapa tidak Allah firmankan inna a'tainakum, tapi inna a'tainaka? Karena yang mampu mengemban amanat yang besar itu cuma engkau, wahai Muhammad. Kak engkau sendiri. Ketika engkau memenuhi hak-hak al-ata, memenuhi hak-hak pemberian, maka manfaatnya tersebar ke seluruh umat. Dan kalimat Al-Kautsar ini tak terbatas. Antara lain, apa yang dimaksud dengan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Kedudukan beliau sebagai penyebar rahmah itu kenikmatan yang tidak pernah diterima sama yang lain. Hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan amanat menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya satu, wa ma arsalnaka, tina wa ma arsalna nabiyan. Tapi wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau illa rahmatan lil alamin. Yang diutus untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam hanya Nabi Muhammad. Seluruh alam, iya, termasuk cacing di dalam tanah, termasuk nyamuk yang terbang, termasuk malaikat di arasy, meraih nikmat rahmat dari Allah disebarkan oleh Rasulullah SAW. Wah, gimana itu saya enggak ngerti. Memang bukan untuk dimengerti, enggak akan nyampe otak kita. Ini wilayah qalbu, wilayah iman, bukan wilayah ilmu, wilayah akal, bukan. Mohon buktinya sajalah yang bisa dipahami. Pada waktu Rasulullah SAW sudah melalui sekian banyak kesulitan, ditinggal wafat oleh istri, ditinggal wafat oleh pamannya, oleh kakeknya, oleh ibunya, menghadapi umat masih menentang, ke situ masih mencemoohkan, ke sana masih mengancam. Rasulullah berat rasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau dengan refreshing, melewati Sidratil Muntaha. Usriya bi abdi, asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linurih min ayatina. Dalam surat An-Najm adalah sampai kepada Sidratil Muntaha. Ini tidak pernah dialami oleh makhluk yang lain termasuk Jibril. Ya. Kan Jibril yang membawa beliau Mi'raj, Isra, tapi ketika sampai di tempat yang tidak terjangkau oleh Jibril, tapi Rasulullah masih melanjutkan perjalanan. Jibril, sampai di sini, silahkan lanjutkan perjalanan engkau menuju Allah. Aku cuma sampai di sini. Artinya Jibril yang merupakan malaikat rajanya, kalau istilah kita rajanya malaikat, ternyata tidak dapat menjangkau apa yang dijangkau Rasulullah. Berarti benar-benar Rasulullah rahmah lil alamin. Ini adalah Al-Quran yang bicara. Ada yang ngantuk? Baik, kalau ya. Kita ini tadi wa khalaqtuka ya. Surat Al-Kautsar lagi kita ulang.
Inna a'tainaka. Jelaskan tulisannya. Kalimat a'tayna dibaca panjang tanpa alif, berarti punya isyarat yang mengingatkan ketauhidan melalui tulisan dan mengingatkan kenikmatan melalui bacaan. Bacaan inna a'tainaka, kita ingat karunia Allah yang tak terhingga. Kita lihat tulisannya sama dengan ana a'taituka, kita diingatkan dengan ketauhidan. Bahwa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad tidak melalui bantuan. Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad tidak menggunakan gosen. Tidak menggunakan ya gokar, enggak. Tapi a'taituka sama, langsung Allah. Dan makna Al-Kautsar, banyak para ulama menyampaikan hasil kajian masing-masing dengan sangat beragam. Lebih enak kalimatnya beragam, bukan berbeda, apalagi bertentangan, tapi beragam. Ketika keragaman kita gunakan istilah keragaman, maka satu sama lain tidak terbayang ada yang berlawanan, tapi keragaman. Tapi kalau berbeda, perbedaannya adalah berlawanan apa enggak. Ada yang mengartikan Al-Kautsar adalah satu telaga di surga. Ada yang memberikan makna Al-Kautsar adalah kenabian. Ada lagi yang memberi makna yang lain-lain, banyak sekali. Dan itu semuanya merupakan bagian dari tafsir. Karena Rasul tidak secara langsung menjelaskan, namun didengar keterangan yang lain. Oh, itu yang dimaksud Al-Kautsar dipahami oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, beda-beda. Kita kembali kepada kata aslinya. Kautsar adalah kasuro, banyak, berarti meliputi semua keterangan para ulama yang dihubungkan kepada Al-Kautsar. Antara lain adalah penyebaran rahmat ke seluruh alam, itu Al-Kautsar. Dan ditafsirkan surat ini, ayat ini, oleh surat Ad-Duha, oleh surat Al-Insyirah. Nah, surat Ad-Duha menjelaskan makna Al-Kautsar. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha diturunkan pada saat Rasulullah SAW dipertanyakan oleh masyarakat musyrikin Quraisy, karena biasa mereka suka mendengar Rasulullah membaca Quran di malam hari. Ini musyrikin Quraisy setiap malam memperhatikan Rasulullah membaca Quran di rumahnya. Kedengaran dari luar. Soalnya rumah beliau nggak di tembok kayak gini kan. Paling pasang pelepah kurma, pasang ini, ya terdengarlah suara beliau keluar. Maka sekali waktu tokoh Quraisy, ya kalau pemanya inilah Rasulullah di sudut sholat di sini, dari sini adalah ada tokoh orang Quraisy, dari sini juga ada, suka mendengar, maka mereka datang, ingin supaya lebih jelas, langsung dekat-dekat. Ini juga lebih jelas, langsung dekat-dekat. Pas di sini ketemu, hah, kamu di sini? Iya, kamu juga. Udah, sekali ini aja. Bahaya nih kalau kita ketahuan sama anak buah kita. Cukup sekali ini aja. Oke. Esok harinya ini mau tidur, pasti gini, hari Muhammad sedang baca Quran. Duh, gak bisa tidur nih, mau dengar nih. Tapi kemarin sudah janji gak mau datang. Ya kalau udah janji berarti dia gak akan datang kan. Kalau aku datang dia kan gak tahu kan. Pikirannya sama dua-duanya. Maka dari sini jalan, pas ini, ketemu lagi. Itu sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya mereka bersumpah, jangan lagi. Nah setelah bersumpah, mereka juga percaya kepada sumpah. Jangan diulang. Itu sebetulnya
Beda dengan sumpah sekarangnya. Sumpah orang musyrikin Quraisy dulu patuh kepada sumpah. Sekarang mah banyak yang enggak patuh kepada sumpah, lebih parah dari musyrikin Quraisy. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan al-kabair. Ya. Kalian ingin tahu apa akbarul kabair? Rasulullah menegaskan qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Kabair itu adalah janji palsu, sumpah palsu. Itu kabair karena membahayakan yang lain. Ya, ketika Rasulullah SAW beberapa hari tidak terdengar baca Quran, kalau tadi makan lebih dekat, tapi walaupun tidak lebih dekat, kedengaran dari jauh. Tapi ingin lebih jelas lagi, kenapa kok lebih jelas lagi? Rasulullah itu suaranya bagus. Udah dengar gitu beritanya, berita dari mana? Dari Rasul sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasinis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Tidak ada izin yang sebanding dengan izin yang Allah turunkan untuk seorang nabi pembawa suara merdu. Ya, li nabiyyin hasinis saut. Izin apa? Yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Yataghanna, taghanni. Apa tagoni? Tuh di Sumedang naon tagoni? Di Ciamis. Ya begini kan tagoni. Pukul-pukul bernyanyi itu tagoni. Jadi Rasulullah bernyanyi yataghanna bil Quran, seni suara untuk Al-Quran, dengan Al-Quran yajharu bihi, saat beliau membaca dengan suara nyaring. Berarti membaca Al-Quran dengan suara nyaring, lalu kita juga berupaya suaranya adalah menggunakan seni suara, iramanya diperhatikan, itu sunnah Rasul. Jangan dianggap bid'ah itu mah ya. Kalau penamaan, itu baru. Sebut Hijaz, Bayati, Soba itu baru itu. Tapi kalau iramanya Rasulullah ada. Kalau Rasulullah irama yang mana yang beliau gunakan? Gak ada yang mampu meniru. Ada seorang ahli maqamat di Timur Tengah ditanya, "Ma huwal maqamul ladzi yataghanna bihi Rasulullah?" Maqam yang mana yang biasa dipakai Rasulullah? Jawabannya, maqamur Rasul huwa maqamur Rasul. Irama yang dipakai Rasul hanya Rasul yang punya. Yang lain gak ada yang punya. Oh, gak kebayangnya. Kita belum sempat mendengar ya. Insya Allah nanti di akhirat kita bertemu beliau. Ya. Ya. Jadi surat Ad-Duha turun pada saat Rasulullah SAW dikomentari oleh pihak luar dengan kalimat, wah Muhammad sudah ditinggal Tuhannya, sudah tinggal Robnya. Beberapa hari ini gak terdengar dia membawa suara, membawa ayat-ayat yang baru. Berarti Robnya sudah ditinggal, Robnya sudah meninggalkan dia. Maka turun surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu, tidak membenci kamu, tidak memarahi kamu, dan tidak meninggalkanmu. Kalimat ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Berarti surat Al-Duha bantahan terhadap, secara historis ya, bantahan terhadap ungkapan orang luar yang menganggap Nabi Muhammad sudah ditinggal Robnya. Nah, surat Ad-Duha itu penuh dengan kabar gembira dan bimbingan. Dan paling tidak itu kalau kita bagi, pertama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan wadduha wal lail idza saja, itu satu, itu sumpah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu adalah berita. Walal akhiratu khairul laka minal ula,
terkait dengan hari kiamat. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Itu pertanyaan. Terus lalu di akhir bimbingan, fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'il fala tahnar wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Ada beberapa paragraf kalau disatukan ya untuk surat Ad-Duha. Ini sudah saya tulis dalam judul sementara. Judul buku adalah Tasawuf Syar'i. Itu judul bukunya. Tasawuf Syar'i Tadabbur Surat Ad-Duha. Tapi belum dicetak. Saya sedang meminta ke pihak orang-orang yang lebih tahu, atau di antara santri ada yang tahu, kalau bisa dibikinkan aplikasi yang bisa dimasukkan karya-karya tulis sehingga PDF-nya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kalau belum dicetak, ya orang bisa ngambil PDF-nya. Kalau mereka ada infak buat lembaga, silakan. Bila tidak ada infak, insya Allah manfaatnya adalah sudah jelas. Dan ya alhamdulillah, ini adalah sebagai dorongan buat saya untuk melanjutkan kebiasaan yang mudah-mudahan bermakna dan juga mudah-mudahan jadi motivasi buat antum semuanya. Saya sejak awal menulis buku tentang Al-Quran tidak punya tujuan untuk kepentingan keuntungan materi, mendapatkan uang, enggak. Tapi tujuannya lah untuk pesantren. Jadi ditulis terutama jilid pertama ya. Setelahnya selesai jilid pertama, saya kumpulkan dana untuk nyetak. Setelahnya dicetak dan dijual, maka hasil penjualan langsung masuk dapur pesantren. Keuntungannya bukan keuntungan untung dan modal-modalnya. Makanya ketika menyetak lagi, nyari lagi duit gitu. Karena sudah dengan modal-modalnya digunakan untuk pesantren. Ya begitulah selanjutnya juga. Dan alhamdulillah Allah berikan ganti dari yang lain. Allah Maha Kaya. Dari jilid 1 sampai jilid-jilid berikutnya adalah sudah diwakafkan untuk lembaga dakwah ini. Hanya kalau ini gak ditulis di sini, tapi kalau buku yang lain-lain ditulis di sini, disebutkan wakafnya. Baik, selanjutkan ya. Oh, tapi udah jam 10, 1 jam. Baru 1 ayatnya. Iya, makanya saya sewaktu mentadabburi surat Al-Kautsar ya jadi buku inilah. Nanti akan pembahasan tentang fasolli dan wanhar. Ini panjang ceritanya. Jadi surat Ad-Duha tadi, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Saya masih ingat ketika saya pulang dari rumah sakit tanggal 2 Februari 2016, habis dirawat sakit berat yang menurut sebahagian dokter, ketika ada seorang yang nengok saya, anggota majelis taklim, dan dia punya rumah sakit swasta, nanya ke dokter-dokternya, guru saya sakitnya seperti ini, gimana dokter? Ibu kalau penyakit seperti itu jangan terlalu bisa diharapkan lah, kalaupun panjang umur kasihan. Sudah ada yang sampai begitu komentar tentang saya. Dan ya saya sejak itu memang selesai dirawat tanggal 2 atau 3 Februari keluar, pulang ke rumah. Selama di rumah sekitar 1 bulan saya betul-betul bed rest, tidak boleh keluar, tidak boleh naik tangga, turun tangga karena urusan saraf. Ya saya gunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan para penceramah, karena ada teman yaitu YouTube.
Jadi sehari-hari saya mendengarkan para ulama, tambahlah ilmu alhamdulillah pada waktu itu. Mendengarkan ahli sejarah, ahli qasasil Quran, kemudian yang lain-lainnya saya perhatikan, wah alhamdulillah. Karena tidak ada kegiatan keluar. Banyak. Nah, ketika sudah ya saya bisa melaksanakan sholat sekitar 2 bulanan, hampir setiap sholat sunat saya betul-betul membaca sholat ad-duha, tidak pernah tertinggal. Saya menikmati kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dua ayat ini betul-betul saya nikmati. Gimana cara menikmatinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Untuk historis, Rasul waktu lahir sudah yatim dan Allah melindungi dia sampai menjadi Rasul. Saya secara turunan ayah saya hidup, ya sampai saya nikah ayah saya masih hidup. Tapi kalau ibu, saya tidak sempat kenal wajah ibu saya ya, karena saya ditinggal oleh ibu masih bayi. Tapi kan ada fotonya, belum ada handphone pakai foto waktu itu, handphonenya aja belum ada. Tapi kan mungkin dia pernah difoto, ya ada fotonya tapi udah rusak, sudah nggak kelihatan lagi wajahnya. Ini katanya ibu kamu, tapi sudah nggak jelas wajahnya. Nah, karena saya tidak sempat mengenal wajah ibu, sehingga kalau saat ini atau sudah dewasa mimpi ketemu ayah lalu ditafsirkan, oh ayah sedang sayang sama aku karena dia nengok waktu aku tidur. Emang ibu saya nggak sayang gitu? Ayah mah pernahlah mungkin saya kecewakan dia dengan perilaku, dengan ungkapan. Saya nggak pernah mengecewakan ibu saya kan? Masa ibu nggak menyayangi? Tapi kenapa nggak pernah termimpikan? Itu memberikan jawaban bahwa mimpi jangan selalu dijadikan pikiran punya arti. Ya, banyak mimpi yang tidak punya arti. Termasuk kalau mimpi ketemu Rasul, ya apalagi kita kan belum tahu wajah Rasul. Ini masalah sederhana ini ya. Ketika orang ngaku-ngaku, saya sudah mimpi ketemu Rasul berkali-kali. Emang kamu tahu wajah Rasul seperti apa? Ya tapi setiap kali itu lagi. Ya mudah-mudahan benar, tapi tidak dapat dipastikan benarnya. Kenapa tidak dipastikan? Kan Rasul tidak pernah diserupai oleh setan. Karena itulah yang tampil itu jangan-jangan bukan wajah Rasul. Kalau itu setan yang berbuat, bisa saja dia menyerupai siapa yang lain, dan wajah Rasul tidak begitu, lalu dia ngaku sebagai Rasul. Tidak mustahil. Artinya bahwa apabila orang mengalami mimpi ketemu Rasul, mungkin iya, mungkin tidak. Terutama apabila kita sendiri mimpi ketemu Rasul, jangan sampai dijadikan pegangan pasti. Mungkin iya, mungkin dia tidak. Tapi jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan rindu Rasulullah. Bukti rindu, kaji sunnahnya. Kalau ketika orang mengatakan aku mimpi ketemu Rasul, sering-sering mimpi ketemu Rasul, lalu dia merasa diri sudah istimewa, itu membuktikan bahwa yang dia mimpikan bukan Rasul. Karena kalau yang dia mimpikan adalah betul-betul Rasul, tidak akan merasa diri sebagai istimewa, tapi akan meningkat rindunya dan meningkat semangatnya dan meningkat tawadunya, meningkat malunya juga. Malu ngomong begini, takut salah, takut bukan. Malu berkata begitu. Kenapa malu? Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah itu adalah asyaddu hayaan minal gharra. Rasul bersabda, Rasul itu pemalu, rasa malunya Rasulullah melebihi daripada malunya seorang wanita yang dipingit, yang tidak pernah keluar. Pas keluar melihat orang malu, itu lebih dari itu Rasulullah pemalunya. Apabila beliau menemukan sesuatu yang tidak serak kelihatan dari wajahnya, begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang mengikuti Rasulullah dalam urusan malu
ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan disebutkan asyadun nasi hayaan Utsman bin Affan. Asdaqu bukan asyadu, asdaquhum hayaan Utsman bin Affan. Kan kalau Abu Bakar arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah Umar bin Al-Khattab. Orang yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar. Wa asdaqum hayaan Utsman bin Affan. Dan orang yang paling jujur, yang paling mendalam dalam urusan rasa malu adalah Utsman bin Affan. Bukan pura-pura malu, bukan juga malu-maluin. Ya. Jadi yang paling jujur. Kemudian wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Kalau ada sengketa, yang paling tepat ngambil keputusan adalah Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillah, dan yang paling ahli di bidang qiraatil Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit, yang paling ahli di bidang faraid Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tepat, yang paling ahli untuk mati mana yang halal mana yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa inna likulli ummatin aminun wa aminu ummati Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat ada pemegang rahasianya, dan pemegang rahasiaku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. 8 sahabat diungkapkan Rasul keistimewaan mereka masing-masing. Sahabat yang lain banyak yang istimewa, tapi diangkatlah yang 8 ini. Menggambarkan bahwa Rasulullah sangat perhatian kepada keahlian masing-masing, dan sekaligus sebagai bimbingan buat kita agar berpikir ilmiah. Belajar ilmu faraid kepada Zaid bin Thabit. Umar bin Khattab ahli, iya, dua-duanya ahli. Tapi kalau ada perbedaan, utamakan yang sumber utama. Al-Quran, semua yang tadi 8-8-nya ahli Al-Quran semuanya. Tapi kalau rujukan utama, manakala ada yang memang yang berbeda, maka utamakan Ubay bin Ka'ab. Begitulah. Itu adalah berpikir ilmiah, kan begitu ya. Baik, masih ada waktu 10 menit kalau mau sampai 10:30. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, enggak. Ini dari akhwat dulu. Mic-nya silahkan. Dari akhwat ada 2, ada 3. Dari ikhwan ada 2 nih. Ya, akhwat dulu. Bismillah. Ustadz izin bertanya, tadi Ustadz udah ini kan sedikit spoiler tentang ilmu bahasa gitu. Masya Allah luar biasa, sangat jadi memudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran gitu. Nah itu pun baru sedikit dari mungkin ya baru satu bagian dari luasnya ilmu bahasa gitu. Tapi kita sudah merasakan nikmatnya yang nikmat keindahan Al-Quran begitu besar gitu. Nah, tapi Ustadz, Al-Quran ini diturunkan bukan Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia gitu ya. Bukan cuma untuk orang Arab gitu, untuk orang Indonesia juga yang mungkin ada yang belum pernah menyentuh ilmu ini gitu ya. Juga bukan untuk satu kalangan aja, bukan cuma untuk pelajar gitu, tapi juga untuk anak-anak dan orang tua yang mungkin belum punya kesempatan untuk belajar ilmu ini. Nah, lantas apakah nikmat tadabbur Al-Quran ini, apakah keindahan Al-Quran ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang belajar ilmu ini saja gitu? Lantas gimana kabar orang di sana yang belum pernah menyentuh ilmu ini? Gitu sih. Ya, baik. Hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi banyak. Qiraah, tilawah, tadabbur, tafsir, hifz, banyak hak-hak. Bila kita tidak mampu memenuhi semua haknya,
maka sebagian hak yang dapat kita penuhilah. Tafsir perlu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan karena untuk kepentingan orang banyak. Tadabbur adalah untuk kepentingan pribadi yang bermanfaat bagi yang lain, tapi sasaran utama untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, tidak mustahil ada orang yang tidak luas wawasan tentang bahasa Quran, tapi tadabburnya lebih dalam. Ya. Tidak mustahil juga ada orang yang luas sekali wawasannya tentang tafsir, tapi dia tidak menikmati tadabbur. Dia hanya membahas makna, ini maknanya ini, maknanya ini, bahkan ulama ini terus dia baca sekian banyak tafsir dan dia terangkan kepada yang lain. Itu adalah menyampaikan tafsir, namanya menjelaskan kepada yang lain. Dia menikmati enggak? Belum tentu dia menikmati. Saya pernah jadi imam di Masjid Darut Tauhid, waktu itu masih ingat. Saya membaca surat Ar-Rahman, surat Isya. Di belakang saya ada yang menangis terus-terusan. Saya sendiri waktu membaca Al-Quran surat Ar-Rahman itu, dalam hati, ini di belakang saya mendalam sekali penjiwaannya. Saya sendiri yang membaca enggak nyampe. Terus dia waktu sujudnya masih terisak-isak. Terutama ketika saya ungkapkan pertanyaan tadi, pertanyaan dalam surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Semakin menjadi-jadi nangisnya. Pas setelahnya selesai sholat, sebagaimana Rasulullah biasa menghadap ke jamaah, oh ini yang nangis anak muda. Kalau saya kan anak tua kan. Ya, anak muda, dia mahasiswa fakultas olahraga, bukan fakultas usuluddin, jurusan tafsir, bukan fakultas bahasa Arab, tapi fakultas olahraga. Hati saya langsung mengambil kesimpulan, belum tentu ilmu dia nyampe kepada ilmu saya, tetapi tadabbur dia di atas saya. Kenapa? Untuk tadabbur kita cari kata kunci dari ayat yang kita baca. Kata kuncinya saja. Hubungkan, setelahnya dibuka kunci tersebut, hubungkan dengan kehidupan kita. Umpamanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dari ayat ini apa yang sudah diketahui, kalimat yang bisa dijadikan sebagai pembuka. Wasari'u, mungkin kata orang yang belum belajar bahasa enggak tahu apa itu artinya. Ila maghfiratin, maghfirah saya tahu. Ampunan. Ketika mendengar kalimat maghfirah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku sering berbuat salah, ya Allah, banyak karunia-Mu yang belum aku manfaatkan sebagaimana mestinya. Ya Allah, banyak larangan-Mu yang aku langgar. Enggak ada yang lebih memerlukan ampunan Engkau melebihi aku, ampuni dosaku. Mendengar kalimat maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu, enggak ngerti. Lanjutan ayat wa iddatil muttaqin, muttaqin, asal muttaqin itu artinya orang bertakwa. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang bertakwa. Itu tadabbur ya. Jadi tadabbur itu hubungkan apa yang kita pahami dari ayat dengan kehidupan kita sendiri. Itu makna tadabbur. Tidak mesti mendalam pengetahuan bahasanya. Hanya kalau orang berlatih tadabbur, dibantu, didukung dengan pengetahuan bahasa, akan semakin mendalam tadabburnya, akan semakin luas tadabburnya. Bahkan sewaktu membaca pun kadang-kadang berhenti, bukan memperhatikan tanda wakaf, tapi bagaimana interaksi kita dengan ayat. Syekh Muhammad Jibril menjadi imam di Masjid Amr bin As di Mesir. Pas sampai surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
ثم كلا سوف تعلمون. Kalla, nyebut kallanya itu betul-betul pas gitu. Tidak, enggak boleh itu kalla. Kan itu mengingatkan itu, alhaakumut takasur, telah melarikan kepada kamu perlombaan kamu mencari kenikmatan dunia. Lakukan, sebentar lagi kamu mati. Kalau mau selamat, kalla, jangan kau lakukan. Kau akan tahu akibatnya. Saufa ta'lamun. Lagi-lagi aku sampaikan, thumma kalla, jangan. Tapi jangan pakai bahasa sekarang ya. Jangan dek ya, apa? Ya, itu ada kalimat itu tuh, udah biasa sekarang viral tuh. Jangan ya dek ya, itu bukan itu tuh. Bukan. Ya, itu mah jangan manja itu mah. Ini mah tegas sekali. Kalla itu adalah larangan tegas itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Itu adalah Syekh Muhammad Jibril jadi imam tarawih di Masjid Amr bin As. Jamaah beliau, karena Masjid Amr bin As itu, jadi ini masjid ke sana, di belakang itu adalah padang pasir. Itu di padang pasir sampai banyak yang sholat, tidak cukup masjid. Itu ya biasa beliau itu sampai waktu kunut witirnya itu terkadang berdiri sampai setengah jam baca kunut. Kunutnya saja sampai setengah jam. Ada rekamannya itu, Muhammad Jibril. Di sana itu di Mesir ya, banyak imam-imam tarawih itu kalau sudah sampai kunut jamaah, ada yang sampai tidak bisa lanjut berdiri. Gak kuat dia. Nangis terus-terusan. Saya sendiri menyaksikan seorang kakek hampir dia tidak sadarkan diri, meraung-raung nangis mendengarkan doa yang dibacakan imam itu. Penjiwaan, ya, tadabbur doa. Makanya ya saya upayakan tadabbur doa ya tersusunlah seperti ini nih. Ini adalah buku tadabbur doa ini. Jadi ini kumpulan doa-doa dari Al-Quran, dikasih nama 99 munajat. Emang jumlahnya 99? Lebih dari 99. Kenapa diberi angka 99? Seperti pernah saya sampaikan, bahwa angka 9 itu angka tertinggi kan. Maka ya banyak sekali doa dalam Al-Quran, ya ini antara lain. Jadi itu yang dimaksud bahwa tadabbur tidak mesti orang yang ahli bahasa ya. Bisa saja dilakukan tadabbur dengan melihat terjemah, bisa. Tapi intinya tadabbur itu komunikasi dengan Allah melalui kalbu. Ada tilawah, ada tartil, ada tadabbur, ada qiraah. Qiraah membaca sangat umum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umum, apapun yang dibaca bisa disebut qiraah. Dan Rasulullah waktu menerima surat Al-Alaq sedang membaca kehidupan masyarakat. Datang bimbingan Iqra. Kalau tilawah itu hubungannya dengan kitabullah. Ada keimanan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Tilawah berkaitan dengan keimanan membaca kitab Allah. Ada tartil. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan memperhatikan ilmu baca. Ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tadabbur hubungan dengan kalbu. Yang boleh jadi seseorang membacanya belum beres, apalagi paham bahasanya, tapi tadabburnya sangat mendalam. Baik, itu silahkan yang satu lagi. Siapa yang mau tadi? Ya silahkan, mic-nya dikasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah agak sedikit keluar dari pembahasan balaghah ya Ustadz. Berdasarkan yang pernah saya temui, bagaimana hukumnya ketika kita misalnya lagi mencuci atau
ngebersihin piket gitu ya, piket kamar mandi. Terus di Sedang apa? situ Sedang kacau. Hah? Oh. Ya Bina, diulang. Oh iya. Jadi ya gimana hukumnya ya Ustadz ya, ketika misalnya kita lagi mencuci atau lagi ngebersihin kamar mandi, kemudian kita memutar murotal Al-Quran Oh iya. di sekitar kamar mandi sehingga suara Qurannya tuh terdengar ke dalam kamar mandi, sedangkan kita itu kan tidak boleh bawa Quran mushaf gitu ya. Itu hukumnya bagaimana? Sebetulnya Terima kan kasih, ketika Ustadz. kita di kamar mandi, kita tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan Quran. Karena Quran sangat suci dan kita sedang membuang kotoran. Tapi bukan berarti tidak boleh zikir. Ya, zikir itu hubungan kalbu kita dengan Allah. Rasulullah tidak pernah lepas dari zikir. Karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasul senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap saat tanpa kecuali. Maka kalimat Rasulullah zikir tidak pernah lepas walaupun 1 detik bisa dipahami dan bisa diambil istinbat hukum dengan berbagai istinbat hukum. Antara lain, Rasul dengan Quran tidak pernah lepas. Maka sewaktu Rasulullah dalam kondisi junub tidak pernah lepas dari Quran. Dari situ orang memahami boleh sedang hadas besar baca Quran. Karena Rasul tidak pernah lepas dari Al-Quran sampai kapanpun. Lalu yang lain mengatakan, oh enggak boleh baca Quran kalau lagi junub. Alasannya ini, ya silahkan. Makanya perbedaan itu muncul dari pemikiran ya. Makanya sampai saat ini pun orang yang membaca orang yang berhalangan, wanita haid atau junub laki-laki, bolehkah baca Quran ataukah tidak, itu pembahasan lama. Jadi kalaulah sekarang dibahas, yang dulu-dulu aja kesimpulannya antara boleh dan tidak, gitu aja. Menurut pandangan saya bagaimana? Boleh enggak head yang baca Quran? Yang jelas saya tidak pernah. Iyalah ya, saya mah enggak pernah. Iya. Ya gitu aja ya. Satu Ikhwan dulu, satu aja dari Ikhwan nih. Buat nanti sisanya buat hari Sabtu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau nanya, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Itu kalimatnya kan menggunakan qara', itu fi'il madhi. Kenapa tapi bacanya harus dari awal gitu? Ya. Itu aja. Itu. Baik. Syukur. Ya. Jawabannya sama dengan ata amrullah fala tasta'jilu. Ya kan? Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah, padahal belum. Tapi yakin. Idza qara'atul Qur'an fasta'iz billah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Banyak kalau gitu ya contohnya ya. Kata kerja lampau untuk masa mendatang yang pasti. Makanya mohon ya, kalau antum saja, kalau yang sudah yang lain mah susah diterangkannya juga. Saya di beberapa tempat sholat Jumat setelah khutbah, kemudian langsung dibisikkan kepada saya, silakan Ustaz jamaah disuruh luruskan dulu shofnya. Sebelum mengatakan qad qamatis sholahnya, ya udah, masa saya harus berbantah-bantahan di situ? Ya udah saya lakukan aja. Sawusfakum wastaqim, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kenapa mereka memahaminya demikian? Karena kalimat qad qamatis shalah, sudah berdiri. Berarti kalau belum diri jangan dulu dibacakan itu qad qamatis shalah. Kalau sudah berdiri baru qad qamatis shalah. Padahal baca ayat Al-Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu. Apabila kamu sudah bersolat maka berwudu. Oh, jadi berwudunya di mana dong? Hah? Sudah beres di sini belum pada wudu gitu? Baru berwudu? Ya enggak begitu maknanya. Sudah kau pastikan akan melaksanakan sholat, berwudulah. Jadi kalimat
idza qumtum sama dengan qad qamatis shalah, sama juga dengan idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Ya. Jadi kalimat idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Idza qara'tal Qur'an, bila kau sudah pastikan membaca Quran, maka isti'adzahlah. Jadi itu fi'il madi untuk masa mendatang. Kenapa pakai fi'il madi? Karena kepastiannya. Dan doa banyak. Hadirin rahimakumullah. Apa maknanya? Itu pakai kata kerja lampau itu. Saking berharapnya kita kepada Allah, maka kita gunakan kata kerja lampau. Ya. Beda dengan pas bersin yarhamukallah, itu mah lain ya. Tapi kalau rahimakumullah atau pemanya Ustadz fulan hafizahullah, ya kan hafizah, itu kan kata kerja lampau. Oh, jadi ternyata banyak. Nah, dengan belajar ilmu balaghah tidak akan kacau kita ya, tidak akan memahami itu. Ini sudah disebut qad qamatis shalah, masih pada duduk kok. Emang masih pada duduk dibaca qad qamatis shalah itu. Cuma sudah pasti mereka akan berdiri. Termasuk fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya. Dan itu sudah dibahas dalam buku ini nih. Dalam buku 100 solusi fikih kontroversi. Baik, kita cukupkan. Saya akan melanjutkan persiapan nih. Asar saya di Baitul Maqdis. Biasa-biasa suka di sini. Nah, untuk sekarang karena saya tidak 2 bulan tidak ngisi buat para asatidz Maqdis, saya bilang satuin aja. Kan biasanya 2 kelas. Kelas Kamis kedua dan kelas Kamis keempat. Nah, kemarin Kamis keempat saya ke Ciwidey, maka ada Kamis kelima, ya saya kumpulkan di sana semuanya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.